Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kuliah radiologi ya. Kuliah radiologi itu kalian semester 6 ya, Dik? Iya, Dok. Oke. Nah, sekarang kita cerita tentang peranan radiologi pada trauma abdomen. Jadi kalau kita tahu bahwa trauma itu penyebab kematian yang ketiga terbanyak di dunia, di mana penyebab trauma yang kebanyakan adalah kecelakaan ya, sekitar 50%. Nah, pada trauma abdomen itu 10% dari seluruh trauma itu menyebabkan kematian. Nah, pemeriksaan radiologi dia bisa foto polos, kemudian bisa USG, bisa CT scan, MRI dan lain sebagainya. Juga bisa untuk angiografi untuk mengevaluasi vaskuler ya. Jadi biasanya kita CT scan itu modalitas utama. Kenapa? Karena CT scan itu bisa melihat apa namanya potongan aksial sagittal koronal gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi dengan cukup bagus. Kemudian CT scan itu juga mempunyai sensitivitas dan spesifitas serta akurasi yang cukup tinggi. Nah, kalau kita cerita abdomen, kita harus ingat bahwa abdomen itu dibagi pada 9 regio, ya 9 regio. Di mana kita ada epigastrium, kanan kiri hipokondrium, hipokondrium kanan kiri, kemudian lumbar kanan kiri, umbilikal, iliak kanan kiri, kemudian ada hipogastrik. Jadi berdasarkan ini kita harus tahu kira-kira apa yang di mana daerah yang kira-kira terkena. Misalnya pada abdomen ada jejas, kemudian kita bisa perkirakan kemungkinan organ ini yang terkena berdasarkan dari abdomen ini. Nah, trauma itu dia bisa trauma tajam, bisa trauma tumpul, bisa juga karena apa namanya kontusio gitu ya. Jadi dia trauma tumpul itu bisa menyebabkan kontusio, bisa robek gitu. Nah, jadi pada rongga abdomen bisa macam-macam yang terjadi. Mulai dari adanya kebocoran akan timbul pneumoperitoneum, kemudian adanya robek dia itu adalah laserasi, kemudian ada perdarahan, ya kemudian dia bisa ada darah di dalam intraabdomen. Kemudian ada yang di bawah dari kapsul, apakah kapsul hepar atau kapsul ginjal seperti itu ya. Kemudian ada juga sampai vaskularnya yang putus. Nah, biasanya kita akan lakukan kalau di IGD itu awalnya akan dilakukan dengan yang namanya USG fast untuk screening. Apakah ada cairan intraabdomen atau tidak? Biasanya kalau ada cairan intraabdomen, kita curiga adanya suatu perdarahan, ya, perdarahan. Nah, itu disebut dengan USG fast, Focus Assessment Sonography for Trauma. Jadi kita lihat apakah ada darah, ada cairan di dalam intraabdomen. Nah, USG ini karena dia itu tidak invasif, kemudian dia operator dependent, jadi memang kita harus betul-betul dalam melakukan USG pada pasien-pasien dengan kasus trauma. Dan kita harus tahu USG itu bisa dibawa kemana-mana dan juga cepat untuk dikerjakan. Jadi biasanya kita lakukan USG fast pada trauma tumpul akut, trauma penetrasi, trauma pada kehamilan gitu ya. Kemudian itu USG fast itu sensitivitasnya itu sekitar 69 sampai 95% dengan spesifitas 95 sampai 100%. Biasanya kita nilai ada tidaknya cairan gitu ya, cairan bebas. Tepatnya itu biasa di subkostal, jadi bisa di kuadran atas atau Morrison pouch, kuadran kiri atas, perivesika. Nah, ini kira-kira lokasi fastnya itu ya. Jadi proof itu kita lihat di tempat-tempat yang tertera gambar ini. Nah, kita lihat nih. Jadi cairan kita lihat itu kita lihat di sekitar jantung. Nah, ini ada jantung, ini kita lihat RV ini right ventricle, LV itu left ventricle. Jadi kita lihat di sekitar jantung itu ada tidak cairan di situ. Kemudian kita lihat di daerah Morrison pouch. Morrison pouch itu adalah daerah antara hepar dengan ginjal, ya. Jadi kita lihat di situ. Normalnya tidak ada di situ warna hitam. Kehitaman itu tidak ada. Sama dengan di yang tadi di daerah sekitar jantung itu juga tidak ada di yang hitam. Karena cairan itu pada USG dia anechoic. Jadi dia betul-betul hitam, ya.
Jadi kita harus ingat bahwa USG itu menggunakan gelombang suara. Dan hasilnya itu bisa ada echo yang dipantulkan, itu yang kita sebut echoic. Makanya terminologi pada USG itu echoic. Oke, terus ya. Nah, kalau kita lihat tadi setelah ada di sekitar jantung, kemudian dari Morrison pouch, kita lihat juga di sekitar spleen, ya kan? Karena spleen itu ada rongga, dia yang bisa memberi tanda kalau ada cairan di situ bahwa itu adalah suatu asites. Kemudian bisa kita lihat di Capum Douglas, yaitu di pelvis. Nah, ini contohnya anak umur 10 tahun kecelakaan sepeda ya. Kemudian dia terjatuh dan kemudian ada lesi di kuadran atas abdomen. Nah, kita lihat ternyata dalam waktu kita USG ada sesuatu nih, ada anechoic di sekitar hepar. Nah, ini tengok, ini dia kecil di ujung hepar itu ya, di bagian bawah hepar. Nah, ini adalah gambaran dari suatu cairan. Bisa jadi ada suatu perdarahan intraabdominal. Ya, jadi trauma lin. Jadi kita harus ingat bahwa ada hepar yang besar-besar itu, hepar, ada spleen, ada ginjal, kemudian bisa juga kena usus-usus seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari kepustakaan itu paling sering itu dari trauma itu adalah lin atau spleen atau limpa ya. Jadi CT scan itu sensitif untuk melihat itu, dia bisa lihat dengan baik, ya kan? Terus CT bisa dapat normal pada perdarahan yang lambat. Jadi kelainan itu bisa kita lihat pada CT. Biasanya itu ada disertai fraktur iga. Nah, untuk kasus trauma biasanya kita lakukan dengan CT scan kontras. Kenapa? Karena kita mau lihat penyangatannya. Kalau kontras artinya kita lihat bahwa alirannya itu bisa disalurkan oleh pembuluh darah sampai ke perifernya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, apakah ada ruptur atau laserasi, berarti pembuluh darahnya akan putus. Sehingga di daerah situ warnanya tidak akan terisi dengan kontras. Ya. Nah, jadi kita lihat pada CT scan dengan kontras ada defek biasanya hipodens. Ya. Kan laserasi biasanya saling berhubungan. Jadi kalau kita lihat, ini ada pada kasus yang ini kita lihat ada garis di spleennya. Spleen ingat ya, dia di rongga abdomen kiri atas, ya sesuai dari yang kita lihat tadi. Terus kita lihat itu tadi bahwa nanti ada yang hanya tidak bersambung dari ujung ke ujung, tapi ada yang putus dia. Seperti yang ini, yang kanan kita itu gambar yang paling kanan dia putus. Nah, kalau kita lihat ini gambaran dari spleennya, kita lihat ada yang perdarahannya yang besar, ada yang kecil, ada yang nanti bisa keluar ke intraperitoneal. Nah, jadi tergantung dari jenis robekannya, apakah dia robek tidak sampai kapsular, apakah dia robek sampai kapsul. Jadi organ-organ itu ada namanya kapsul yang melapisinya, ya makanya nanti ada istilah perdarahan subkapsular. Nah, ini subkapsular hematom, ya. Subkapsular hematom kita lihat bahwa kalau kita lihat ada limpa, ini yang putih, ya, ini yang putih, kemudian ini ada daerah hipodens di tepinya itu kita lihat bahwa dia masih di bawah kapsul. Kalau dia di bawah kapsul, dia nampak melingkupi dari tepi spleen itu. Itulah namanya hematom subkapsular. Jadi dia lebih rendah densitasnya dibandingkan spleen itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan ada yang putih, yang spleen ini putih, kemudian ada yang agak abu-abu di ininya. Itulah yang membuat kita menyatakan itu adalah suatu hematom subkapsular. Oke. Terus biasanya kalau dia ada trauma, bisa ada penumpukan darah di sekitar organ itu, gitu ya. Jadi makanya kita selain daripada organ itu sendiri, kita lihat di sekitarnya. Nah, kalau kita ingat bahwa cairan itu biasanya dia bisa
turun ke tempat yang paling rendah. Jadi kalau pasiennya berdiri, kita bisa lihat di daerah bawah, kan gitu ya. Kalau pasiennya tiduran, kita bisa lihat di daerah-daerah yang kita sebutkan tadi, bisa di perihepatik, perisplenik, cavum Douglas, gitu ya. Nah, ini adalah contoh trauma spleen, trauma Lynn ya. Jadi ini adalah gradingnya. Jadi bisa kita bagi berdasarkan lokasi atau beratnya trauma. Jadi kalau dia kedalamannya kurang dari 1, kedalamannya 1 sampai 3, kedalamannya lebih dari 3, itu semua ada gradingnya. Ini grade 1 sampai 5. Bahkan kalau misalnya dia ada kelainan dari vaskuler, jadi misalnya vaskulernya putus atau apa, itu akan menjadi grade yang paling tinggi, grade 5 ya. Jadi dia bukan hanya spleennya itu sendiri, tapi vaskulernya juga bisa ikut terlibat. Oke, ini contohnya, ini grade 1 ada subkapsular ya kan. Kemudian ada insersi, ada laserasi pul bawah, ini pul bawahnya. Kemudian dia ada subkapsular hematom yang hitam ini besar yang menekan sampai menekan spleen. Kemudian ada dia laserasi di hilus ya. Ini contohnya nanti. Nah, ini bisa laserasi sampai ke hilusnya. Jadi hilusnya itu tempat pembuluh darah itu masuk ya. Jadi kalau spleen dia biasa ada pembuluh darah masuk, kemudian itulah namanya hilus. Ini bentar ya. Nah, seperti ini, Dek. Ini adalah daerah hilus. Kelihatan? Agustina, kelihatan kamu kursor saya? Kelihatan, Dok. Oke. Nah, yang ini tadi yang ini adalah hematomnya, ya. Yang ini adalah laserasinya. Oke? Nah, kalau ini grade 4, ini dia cuma hanya di sini saja. Artinya kontras yang masuk cuma ke sini saja. Artinya ke yang spleennya ini sendiri, itu dia sudah kurang bagus vaskularisasi. Berarti ada keterlibatan dari vaskuler. Makanya kita bilang ini sudah grade 5, karena sudah keterlibatan vaskuler. Oke. Kemudian tetangganya itu adalah hepar. Ya. Hepar juga sering kena. Biasanya 20-30% trauma tumpul. Jadi dia paling sering setelah limpa. Jadi kalau nanti kalian ada di IGD, kalian nanti jaga di IGD, begitu ada pasien trauma, yang pertama harus kalian lihat adalah di mana jejasnya. Di mana jejasnya. Dari situ kita bisa prediksi organ apa yang kira-kira kena. Jadi jangan nanti jejasnya di kiri atas, kalian bilang, oh ini hepar yang kena. Ya enggak lah. Ya. Jadi harus tahu secara anatomi lokasi-lokasi organ tersebut. Oke, nah jadi lobus kanan itu lebih sering dibanding lobus kiri. Kenapa? Karena dia yang lebih terekspos, dia di perifer ya. Kalau lobus kiri dia agak di tengah, biasanya kan lebih sering di daerah tepi. Nah, jadi 50% itu sering disertai trauma pada organ lain. Jadi kadang-kadang dia tak berdiri sendiri, makanya kita harus mengevaluasi. Oke, nah seperti tadi, karena hepar itu juga ada kapsulnya yang menyelimutinya, yang menutupinya. Makanya kalau ada perdarahan bisa berkumpul di situ. Itulah yang kita sebut hematom subkapsular. Ini ya. Nah, jadi kalau dia pakai ini adalah hepar yang bagus dengan kontras. Kemudian kita lihat ada sesuatu yang hitam di sini ya kita sebut dengan hipodens yang menekan hepar. Ini adalah suatu hematom subkapsular. Ini kita lihat batasnya masih tegas. Nah, oke. Nah, ini bisa menekan hepar dia, ya kan? Tapi kalau dia tak terlalu banyak, biasanya bisa akan diresorpsi sedikit demi sedikit. Nah, kalau laserasi, ini laserasi hepar, ini kita lihat dia tercabik-cabik dia. Artinya heparnya itu sudah sobek-sobek ya. Nah, sobek. Oke. Jadi dia bisa sobekan itu bisa mengena pembuluh darah, bisa mengena duktus atau keduanya, ya. Jadi ini bisa. Kemudian ada yang selain dia sobek, dia terkumpul intraparenkim di parenkimnya. Jadi dia terlokalisir. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah perdarahan intraparenkim. Ya, kita lihat bahwa dia lebih rendah, lebih hitam dibandingkan parenkim hepar yang normal dengan kontras, ya. Nah, dan ini bisa diresorpsi, bisa. Jadi nanti kita harus perkirakan mana yang harus kita intervensi dengan bedah, mana yang harus kita dengan konservatif biasa. Artinya kita evaluasi saja, gitu ya. Nah, ini perdarahannya ini dia ekstravasasi sudah keluar. Nah, kalau udah dia keluar dari kapsul hepar, sudah keluar dari hepar, dia akan terkumpul di
intraabdominal. Makanya kita lihat juga ada nggak di sekitar hepar itu lesi hipodens seperti itu ya. Biasanya kita kalau dengan kontras kita ukur dulu itu berapa HU-nya segala macam ya. Untuk menentukan apakah ini memang perdarahan atau tidak. Jadi itu yang harus kita lihat. Nah, ini adalah contoh trauma hepar. Tadi sudah ada trauma spleen, ini trauma hepar. Tetap kalau dia sudah mengenai vaskuler, kita sudah sampai dia ke grade 5. Oke, ini contoh trauma hepar grade 1 ya kan, di mana subkapsular, terus ada intraparenkimnya. Jadi diukur ya berapa ketebalan intraparenkim di ketebalan ininya, subkapsularnya. Nah, ini kita lihat kalau ketebalannya sudah lebih dari 3 cm, itu kita masukkan grade 2. Nah, ini ya, ini contohnya yang lain. Kemudian ini trauma grade 3, kita lihat dia trauma hepar ini ada subkapsular ketebalan 5. Jadi kalau tadi kurang dari 1, kemudian 3, kemudian 5 kan gitu, ada parenkim hematomnya. Nah, ini grade 4 udah lebih dari 10, ya kan? Jadi semua itu ada ukurannya untuk menentukan grading-gradingnya itu. Oke? Nah, ini yang grade 5. Grade 5 ini kita lihat vaskularnya sudah terlibat ya, sudah terlibat. Nah, jadi biasanya heparnya pun kita lihat udah nggak jelas lagi ya, Dek, karena sudah luas betul yang terkena. Nah, secara CT scan ini adalah grading untuk trauma hepar ya. Ini adalah gradingnya dari 1 sampai 5. Oke. Nah, ginjal ini juga bisa trauma, bisa ya. Apalagi kalau arahnya itu dari posterior. Makanya saya bilang tadi, kalau kalian di IGD, tengok di mana jejasnya. Ya, dari jejas itu kita bisa kira-kira memprediksi. Nah, ini adalah klasifikasi trauma ginjal. Jadi kita lihat mulai dari kontusio, terus aserasinya, ada yang robek dia, ada robek multiple, ya kan? Kemudian ada yang melibatkan uretropelvio junction. Ya, uretropelvio junction. UPJ itu uretropelvio junction. Artinya hubungan antara, jadi kalau kalau traktus urinarius itu mulai dari ginjal, kemudian akan ke ureter sampai ke vesika. Nah, daerah sambungan antara ureter dengan ginjal itulah yang kita sebut uretropelvio junction. Oke? Ini mana nih? Kok nggak mau dia? Adik-adik. Nah, oke. Oke. Ini adalah gradingnya. Jadi grading daripada trauma ginjal, ya. Trauma ginjal. Nah, biasanya kalau misalnya kita bisa curiga juga bahwa organ itu terkena kalau misalnya kita jumpa ada fraktur kosta. Kemudian kalau untuk ini kita ada fraktur kosta, kemudian ada hematuri. Jadi dari klinisnya kita lihat, ya kita lihat. Nah biasanya pasien-pasien dengan penurunan HB yang cepat itu cenderung kita sudah curiga bahwa adanya suatu robekan dari organ, ya seperti itu. Ini gradingnya kita lihat ya bahwa ini grade 1 dia hanya di daerah renal kapsulnya, tapi nanti dia kalau sudah melibatkan ini sistem pelviocalices. Nah, sistem pelviocalices dia udah sampai 4 dan ada yang melibatkan vaskuler sampai 5. Jadi kalau menghafalnya itu kita ingat, pokoknya kalau udah kena vaskuler pasti 5, mau hepar, mau spleen, mau ginjal, ya kan? Kemudian apalagi? Jadi kita harus ada clue-clue point untuk bisa mengingat sesuatu gitu. Ya. Gradingnya itu. Oke. Nah, secara umum ya kan, pemeriksa pasien dengan hematuri, shock, adanya trauma tajam, ada hipotensi, ada pada pasien dengan riwayat trauma tumpul gitu kan. Biasanya kita akan lakukan pemeriksaan radiologi, ya kan? Jadi kalau ada trauma, tiba-tiba shock, dia trauma dengan shock berarti ada suatu gangguan dari vaskularisasi. Nah, biasanya pencitraan kita itu dia bisa CT scan seperti yang udah kita bilang tadi, IVP atau intravenous pilografi, itu biasanya dengan kontras yang disuntikkan, ya kan? Kemudian ada arteriografi, itu dilakukan untuk mengevaluasi vaskuler.
Biasanya dia dengan kateterisasi ya kalau kalian tahu. RPG ini dia biasa untuk ini adalah retrograd pilografi. Jadi dia biasanya dilakukan untuk melihat ada enggak kebocoran di uretropelvio junction ya. RPG retrograd pilografi. Biasa dimasukkan dari bawah. Terus USG. Nah, ini USG ini yang kita bilang bahwa lebih gampang untuk melakukannya karena dia tidak dibawa ke tempat. USG itu alatnya bisa dibawa ke pasiennya. Sementara kalau CT scan nggak mungkin kita buka CT scan itu bawa ke pasien. Pasien lah yang harus ke CT scan-nya. Nah, ini scintigraphy, ini radiologi nuklir. Nah, ini dia bisa melihat perdarahan yang minimal, ya, yang kadang-kadang tak bisa kita evaluasi. Nah, MRI ini juga bisa dilakukan karena dia lebih bagus menilai soft tissue, ya. Jadi MRI itu unggul untuk menilai soft tissue, sementara CT scan itu lebih unggul untuk menilai tulang, ya. Jadi kalau kita curiga ada sesuatu dengan tulang, jangan pakai MRI, pakai CT scan. Nah, jadi kalian harus tahu kapan memakai modalitas radiologi untuk membantu menegakkan diagnosis pasien. Ini tadi trauma ginjal, ya kan? Ini gradingnya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat, ya kan, inilah yang namanya calyx, ya kan, calyx. Kemudian ini namanya pelvis renis dan daerah sini adalah uretropelvio junction. Oke, uretropelvio junction. Nah, tergantung mana yang kena, ya. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah contohnya. Mana ada kontusio, ya kan, ini hematom, jadi pendarahannya hanya di sini saja, tak melibatkan yang lain. Nah, seperti itu, ya. Oke, nah ini adalah hematom subkapsular. Nah, pada CT scan kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, hematom subkapsular, ya, dia di bawah kapsulnya, nih, seperti itu. Oke, nah ini laserasi minimal korteks. Nah, ini korteksnya kita lihat bahwa ada laserasi. Inilah contoh CT scan-nya. Ya, jadi kalau organ itu kita harus lihat permukaannya bagus atau tidak, smooth atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kita mesti lihatkan juga ada sekitarnya cairan atau tidak, karena bisa saja organ dari tempat lain yang bocor sehingga ada penumpukan cairan di tempat tertentu. Jadi ingat, dia penumpukannya itu bisa di Morrison pouch, bisa di perisplenic, bisa di cavum Douglas, kan gitu ya. Itu yang kita lihat. Oke, ini infak segmental, berarti ada pembuluh darah yang terkena. Ini kalau kita lihat, ini pembuluh darahnya terkena. Sehingga ada daerah yang tak dialiri. Ini daerah tak dialiri. Jadi ini karena ada pembuluh darah kena, ini daerahnya tak dialiri. Jadi segmental dia. Tergantung dari arteri mana yang kena. Ya kan? Oke, terus ini kategori 2, ini bisa dievaluasi ya. Ada laserasi luas sampai ke PCS, pelvio-calyceal system, ya, collecting system. Nah, ini dia. Terus ada ini contohnya ini bahwa pada kontras kita lihat dia masuk ke pelvio-calyces. Yang tengah ini pelvio-calyces ya, Dik. Jadi kita lihat laserasinya ini masuk ke dalam pelvio-calyces. Artinya sudah mengenai collecting system, ya. Nah, ini kalau kita lihat dia lebih dalam lagi kenanya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi kenanya, ya kan, hampir sampai ke pelvis renis, ya. Nah, ini laserasi yang luas, ya kan. Dia ada ekstravasasi dia ke daerah ke sekitarnya. Jadi ini dia sudah melibatkan collecting system, kemudian kita lihat fase-fasenya. Jadi untuk melihat apakah memang ada keterlibatan vaskuler, jadi kita ada nanti fase delay namanya. Jadi setelah kita suntikkan kontras, kita lakukan, kemudian kita tengok delaynya. Apakah memang ada ekstravasasi setelah itu atau yang lain gitu. Jadi CT scan-nya tidak hanya sekali saja pada kasus-kasus dengan trauma. Oke, ini ada yang biasanya bisa ada hematom ya. Setelah trauma pun bisa ada hematom. Jadi kita melihat apakah memang ada sumbatan di pembuluh darah. Ya, ini bisa kita evaluasi. Oke, ini laserasi multiple. Banyak robek-robek ginjalnya. Nah, kalau kita lihat jadi seperti ini di CT scan-nya. Kontur ginjal yang asli sebelah kiri ini begini bagus. Begitu di sini, wah udah tercabik-cabik, udah banyak hipo-hiponya. Ya. Oke, ini ginjalnya yang hancur. Nah, pada trauma tumpul abdomen. Kita lihat sudah
tak nampak lagi ya ginjalnya ini gitu. Kemudian biasanya pun ada klot-klot. Nah, jadi kita bisa evaluasi ini dengan angiografi, kita bisa evaluasi ada ekstravasasi. Nih kalau kita lihat nih, ini vaskularnya kita lihat di ujungnya ini ada sesuatu yang lebih terang daripada yang lainnya. Ini di ujung-ujung kan harusnya tidak putih, tapi pada kasus yang ini dia ada sendiri, dia lebih terang. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang bocor di situ sehingga kontras lebih banyak ke situ. Ini angiografi ya, ini dengan kateter. Jadi pakai kateter, masukkan ke arteri renalis, kemudian disuntikkan kontras, akhirnya tergambarlah pembuluh darah dengan ada satu di ujung yang prominent. Ya, biasanya itu ekstravasasi, itu sudah pecah pembuluh darahnya. Jadi kita kalau dengan angiogram yaitu dengan kateter, jadi dimasukkan kateter dari arteri femoralis terus masuk ke arteri renalis baru kita suntikkan kontras. Itu bisa kita evaluasi dengan bagus di mana yang kira-kira menyempit, di mana yang kira-kira bocor seperti itu, ya. Nah, ini dengan ini IVP tadi. Jadi kita suntikkan kontras, kemudian lihat ekstravasasinya, lihat aliran kontrasnya, yang ini ada aliran kontras, yang ini nggak ada. Ya, artinya ini ginjalnya masih oke, yang sini sudah tak nampak lagi. Berarti ada sesuatu yang membuat kontras itu tidak mengalir ke sistem pelviovaluses. Bisa saja ada trauma, ada oklusi di arteri renalis, ternyata waktu kita angiogram, nah ini kita lihat, ini arteri renalis kanan, ini arteri renalis kiri, tumpat dari situ. Cuma sedikit-sedikit yang ada mengalir. Itulah maka secara CT scan kita lihat cuma sedikit kontras mengisi ginjal. Ya, seperti itu. Oke, ini juga kita lihat, ini oklusi ya. Jadi ginjal yang kanan hitam tetap, ginjal yang kiri putih. Waktu kita telusuri pembuluh darahnya, ternyata di sini nggak bisa mengalirkan ke ginjalnya, nggak bisa dengan sempurna mengalirkan. Kalau yang ini pembuluh darahnya bagus. Jadi kita curiga adanya oklusi di proksimal arteri renalis kanan. Nah, seperti itu. Oke, ini juga kira-kira sama, ada 18 tahun, riwayat trauma. Jadi kadang-kadang tak ada pun jejasnya, bisa dia ada sesuatu pada organ intraabdomen. Makanya kita mesti betul-betul melihat kalau ada trauma di abdomen, ya. Nah, ini pelviokalisesnya putus. Jadi kalau ini ureternya putus. Kalau ureternya putus, artinya air seni itu mengalir ke intraabdomen. Nah, itu yang bisa akhirnya menjadi peritonitis. Jadi untuk trauma harus segera dievaluasi semuanya. Untuk CT scan harus dengan kontras intravena, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini pakai IVP tadi. Pakai IVP kita lihat ini sudah mengalir entah kemana-mana ya kan. Nah, pada kontras ini kita lihat dia ada sesuatu nih, ekstravasasi di sini. Waktu kita lihat IVP, ternyata dia sudah, bentuk ginjalnya sudah tak jelas lagi nih, ada sesuatu yang menumpuk seperti itu. Oke, udah. Sudah kelihatan lagi semuanya, Christina? Sudah, Dok. Sudah, Dok.
Jadi tadi kita sudah lihat berbagai-bagai dari jenis trauma ginjal ya. Jadi bisa macam-macam yang kejadian kalau trauma ginjal itu. Mulai dari ginjal sendiri, kemudian sistem pelviokalisesnya, ureternya, kemudian bisa sampai ke vaskularnya ya. Jadi itu kita evaluasi. Dan kalau dengan CT scan kita bisa lihat potongan aksial koronal sagittal sehingga kita bisa mengevaluasi oh ini mananya yang terkena. Ini contoh-contohnya trauma-trauma ginjal. Ya, oke. Kemana kita tadi? Nah, dan kita lihat bahwa pada trauma ginjal kalau yang sudah melibatkan vaskuler, ini kita lihat bisa ada yang namanya pseudoaneurysm. Jadi aneurism itu seperti tonjolan dari pembuluh darah bisa berbentuk kantongan ya. Dan dia bisa pada trauma ginjal bisa dia ada terbentuk pseudoaneurysm itu. Jadi aneurism yang terbentuk karena trauma. Ya, biasanya itu harus dilihat apakah memang akan membuat perdarahan yang terus-menerus. Kalau membuat perdarahan yang terus-menerus, itu bisa kita lakukan dengan embolisasi untuk menutup pembuluh darahnya itu, atau juga dengan operasi. Tapi biasanya kalau bisa dengan embolisasi, kita lakukan dengan embolisasi, yaitu di mana kateter itu akan masuk ke daerah pseudoaneurysm itu, kemudian akan dimasukkan embolan di situ, apakah coil atau PVA seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya tadi hematosubkapsular. Sekarang kita ke vesika. Nah, pada vesika, trauma vesika, kita itu harus ingat bahwa kalau dia pecah, maka air seni akan masuk ke intraabdomen, ya kan? Nah, retroperitoneal bisa ke intraabdomen, sehingga akhirnya bisa terjadi peritonitis. Ya. Nah, itulah makanya kita harus mengevaluasi dengan sebaik mungkin. Terus biasanya ini kalau ada kita foto, biasanya kan pasien kalau ada trauma dilakukan foto. Nah, kalau dia ada fraktur dari pelvisnya, apakah ramus pubis, gitu kan? Nah, itu biasanya kita curiga ada sesuatu di vesika kalau ada hematuri. Jadi jangan sepelekan adanya fraktur di daerah pelvis pada trauma. Karena bisa mengenai vesika. Ya. Jadi kalau vesikanya pas penuh, kemudian dia kecelakaan, biasanya bisa rupture itu. Ya. Nah, jadi kita biasanya lakukan dengan pemeriksaan sistografi namanya. Sistografi itu cara pemeriksaan yang memasukkan kontras ke dalam vesika. Nah, sistografi itu dia bisa CT sistografi, bisa sistografi yang dengan fluoroskopi gitu kan, tergantung pasiennya bagaimana mampu untuk kita evaluasi. Dan biasanya kalau untuk mudahnya itu sering di USG tapi dengan memasukkan NaCl ke dalam vesika. Kalau vesikanya agak kembang berarti ada bocor di situ. Barulah kita lanjut pemeriksaan. Jadi biasanya seperti itu untuk cepatnya ya. Nah, kalau kita lihat dia vesika itu ada sebagian intra, ada sebagian ekstra peritoneal. Kalau yang daerah intraperitoneal yang robek, maka ada kontras tersebar di intraabdominal, intraperitoneal. Kalau dia yang kena itu di retroperitoneal atau ekstraperitoneal, nah dia akan terlokalisir di sekitar vesika. Ya. Nah, ini adalah sistografi. Kita masukkan kontras ke dalam vesika. Ternyata vesikanya bentuknya nggak bagus lagi. Dia ada melebar-melebar kontrasnya itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan CT scan, ini adalah kontras yang di vesika. Ini adalah kontras yang di vesika, tapi ada di sini. Nah, kok bisa dari sini? Padahal tak ada kita masukkan ke yang lain, cuma ke vesika saja. Berarti ada sesuatu yang rembes dari vesika. Itu yang kita evaluasi nanti potongan demi potongannya. Nah, ini kalau dia pada pemeriksaan dengan sistogram biasa, bukan dengan CT. Nah, trauma saluran cerna. Kalau ada suatu yang mengenai mengenai perabdomen, dia bisa ginjal, bisa spleen, bisa hepar, kan? Bisa juga vesika tadi, kemudian bisa usus-usus. Nah, kalau usus-usus ini itu agak sulit kita memang mengevaluasi pada foto polos kecuali kita melihat ada tidaknya kebocoran. Kalau ada kebocoran, kita bisa lihat
dengan abdomen 3 posisi, di mana posisi supine, LLD, dan erect. Ya, jadi pasiennya posisinya supine. Biasa supine kita tak bisa melihat adanya udara bebas ekstraperitoneal, ekstraluminal. Jadi kalau bocor itu supine kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat mungkin ada kesuraman di situ, gitu ya. Nah, kalau dia diberdirikan, udara akan mengisi di atas, sementara cairan akan di bawah. Makanya kenapa pada kasus-kasus trauma, pasien dengan kita curiga ada sesuatu di abdomennya, apakah ada kebocoran usus, kita lakukan foto berdiri. Atau kalau pasien nggak sanggup berdiri, nanti kita lakukan dengan LLD, left lateral decubitus. Ya. Nah, biasanya kita lebih dominan untuk CT scan. Tapi pada kasus-kasus yang tidak ada CT scan, kita masih bisa menggunakan foto polos untuk mengevaluasi. Jadi pada kasus trauma, pada foto toraks dengan posisi erect akan kita lihat udara di daerah hemidiafragma, jadi subdiafragma. Jadi ini di daerah ini hepar, di dekat heparnya itu ada hitam yang menunjukkan udara, kemudian di sepanjang hemidiafragma itu ada hitam juga menunjukkan udara. Jadi kita lihat kalau dia berdiri, udara itu akan ke atas, sehingga akan mencerminkan yang namanya diafragma, sehingga kita sebut sign ini adalah continuous diaphragma sign. Ya. Apa namanya, Christina? Continuous diaphragma sign. Iya, continuous diaphragma sign ya. Nah, ini adalah pada posisi erect yang berdiri. Berdiri biasanya hemidiafragma kanan itu selalu lebih tinggi dibandingkan kiri karena ada hepar yang mendorong. Jadi pada posisi erect yang paling tinggi itu adalah hemidiafragma kanan. Makanya pada kasus-kasus ada pneumoperitoneum minimal, kita tengoklah di subhemidiafragma kanan. Tapi bentuknya harus crescent sign, ya, crescent sign. Ya, jadi dia bukan tak boleh ada fluid level. Kalau fluid level berarti dia di dalam rongga, tapi dia harus crescent sign. Jadi kalau seperti ini kita lihat adanya gambaran crescent sign, ya kan, pada subhemidiafragma kanan itu menunjukkan adanya suatu apa, Ivana? Ivana. Suatu apa, Dek? Crescent sign tadi. Hah? Crescent sign. Crescent sign itu menunjukkan apa? Apa, Agustina? Pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum. Ya. Makanya dengerin. Nah, ini adalah posisi LLD, left lateral decubitus. Kenapa kita bikin left lateral decubitus? Karena di sini hepar. Kemudian yang paling tinggi itu adalah di daerah hepar, sehingga lebih gampang kita melihat crescent sign-nya. Ya, ini adalah contoh pneumoperitoneum. Pada posisi apa ini, Fani? Ini posisi apa, Dek? Fani, posisi apa ini? Erect ya, Dok? Hah? Enggak dong. Ini yang erect tadi, yang ini left lateral decubitus. Oke. Nah, ini. Nah, ini kita lihat nih. Biasanya kalau ada hematom di usus itu dindingnya jadi lebih tebal. Tapi kita mengevaluasinya bukan gampang lah ya. Kita harus betul-betul melihat semuanya. Nah, kalau kita lihat ini adalah dinding usus yang tebal. Ini juga dinding usus yang tebal. Nah, kalau ini yang tipis. Nah, ini tebal deh, yang sebelah sini tebal-tebal semua. Biasanya ususnya tipis saja ini. Ini contoh usus yang tipis, ini yang tipis. Oke. Jadi kalau ada usus yang tebal, dia post trauma, kita curiga bisa hematom di usus, ya. Nah, ini kita lihat nih. Jadi kita lihat ada pemeriksaan kontras dengan kontras, kita lihat ada daerah yang hipo dengan kontras. Ya, ini yang non kontras, ini yang kontras. Kan kita bisa lihat lebih jelas ya. Heparnya juga kita bisa lihat lebih jelas. Oh, ini vaskularisasinya bagus, heparnya juga bagus. Tapi di sini loh, kok ini apa ini di daerah dinding ususnya. Oke. Nah, ini juga contohnya. Nah, ini contoh, ini adalah pneumoperitoneum tadi kalau CT scan. Ya, kita lihat ada pneumoperitoneum. Ini di daerah hepar kan harusnya tak boleh ada udara. Tapi ini ada udara, berarti ada kebocoran usus. Hanya saja kalau kebocoran usus susah kita untuk mencarinya yang mana gitu loh. Jadi cuma kita tahu ada ususnya bocor. Nah, seperti itu.
Ya, oke. Itu saja saya pikir. Terima kasih. Kalau ada yang bingung-bingung, ada yang mau ditanyakan, nanti saya akan coba menjawab. Ya. Kita ada waktu sekitar 5 menit ya untuk pertanyaan. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas semua? Teresia, ada yang mau kamu tanya, Dek? Izin bertanya, Dok. Tadi kan, Dok, kalau misalnya yang trauma, yang di usus tadi kan, Dok, kalau dia ada penebalan biasanya ada hematomnya kan, Dok. Tapi kan kalau terus kalau misalnya sorry, Dok, maksudnya kalau di crescent sign, Dok, berarti kan ada kebocoran, Dok. Nah, tapi kan kita hanya bisa tahu kalau misalnya di daerahnya itu ada bocor mungkin dari usus. Nanti kalau misalnya mau tahu bagian ususnya mana, Dok, itu seperti apa ya, Dok? Selanjutnya, Dok. Oh, kalau untuk usus ini kita paling hanya membilangkan teritorinya saja, Dek. Jadi kita harus tahu bahwa usus itu, kalau usus halus dia umumnya di sentral. Kalau usus besar atau kolon dia frame-like, dia menjadi bingkai pada usus besar, usus halus. Jadi biasanya dia di tepi-tepi tuh, ya kan, di tepi-tepi ke atas, turun naik ke bawah ascendans, baru masuk ke sigmoid dan rectum. Nah, jadi kita hanya bisa kira-kira kalau di abdomen atas tengah, ya kan, itu biasanya daerah duodenum. Kemudian pindah kita ke agak kiri sedikit, biasanya itu adalah teritori jejunum. Baru setelah itu adalah ilium yang paling panjang. Nah, jadi kita kalau yang tadi kita lihat dari teritorinya itu adalah usus halus, tapi kita nggak bisa pastikan apakah jejunum atau ilium karena teritorinya di daerah kiri, ya kiri. Seperti itu. Jadi dari CT scan kita lihat dulu levelnya di mana gitu, atas, tengah, bawah untuk yang koronal, ya. Jadi bentar ya, Dik. Kalau yang CT scan itu nah, ini namanya potongan koronal. Ya, ini namanya potongan koronal. Jadi kalau orang dipotong itu dari depan ke belakang, itulah potongan koronal. Kalau yang ini namanya potongan aksial. Orang dipotong dari atas ke bawah. Gitu, ya. Jadi ini bisa kita konfirmasi, bisa kita combine dua-duanya untuk melihat di daerah mana dia. Nah, ini kalau kita lihat ini levelnya sudah mau ke pelvis, Berarti teritorinya teritori jejunum, ilium, teritorinya ilium. Jadi kita bisa curiga adanya suatu hematom di daerah ilium. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi kalau mau tahu bocornya di mana agak sulit ya, saya bilang tadi, karena kita cuma bisa lihat, oh ini ada bocor gitu. Tapi yang mana bocornya, daerah mana, mungkin kita bisa lihat dari agak penebalannya itu tadi. Tapi bukan gampang untuk mengevaluasi penebalan usus pada CT scan. Apalagi kalau nggak seperti yang tadi tebalnya ya, tadi sudah tebal betul, seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya? Alif, ya, kamu bertanya, Dek. Silakan. Suara kamu kecil, Dek. Saya nggak gitu dengar. Izin, Dok. Ya. Untuk yang tadi ruptur spleen, Dok, untuk CT scan-nya saya masih kurang paham, Dok. Itu apa tadi kayaknya gasternya tidak kelihatan lagi ya, Dok? Tadi sudah saya bilang bahwa kalau CT scan itu dia potongannya itu ada sampai ribuan. Jadi ada sampai ratusan. Jadi kita motong pasien itu kalau dia potongan aksial dia seperti ini motongnya terus. Jadi mulai dari level apa? Abdomen. Abdomen itu dipotong. Kalau kamu tahu buku ya, tunggu ya, Dek. Nah, orang itu buku ini. Oke, kalau kamu lihat lembarnya itu, satu lembar ini, itulah potongan yang kamu lihat tadi di CT scan. Satu lembarnya ini. Tapi kalau dia digabung, dia akan jadi orang. Nah, makanya level mana yang kamu lihat, lembar keberapa yang kamu lihat buku itu, gitu. Itulah yang kamu tahu hanya daerah situ saja. Kalau kamu mau tahu daerah yang lain, kamu harus mengevaluasi dari atas sampai ke bawah.
Jadi kalau kamu bilang di situ gasernya tidak terlihat, ya memang nggak terlihat. Kenapa? Karena levelnya itu pas di daerah bawah. Atau misalnya dia gasernya itu memang tidak terisi. Nah, seperti itu. Jadi CT scan itu kita mengevaluasi lapis demi lapis. Jadi kalau roti tawar itu kamu potong bentuk akhirnya kotak. Nah, satu kotak itu kamu ambil, satu slicing kamu ambil, apa yang ada di situ sajalah yang bisa kamu evaluasi. Kamu ambil slicing selanjutnya, yang di situ sajalah bisa kamu evaluasi. Nah, dari semua itu kamu evaluasi dari awal sampai akhir, barulah kamu bisa mengevaluasi manusianya. Seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa kita mau evaluasi ada satu potongan, oh ini ginjalnya begini, nggak bisa begitu. Di potongan itu apa yang nampak itu yang kita evaluasi. Tengok lagi potongan selanjutnya, tengok potongan selanjutnya. Akhirnya dapat kita lah informasi tentang spleen itu. Jadi kalau kamu lihat spleen itu di daerah kiri atas itu dia kan bentuknya seperti ini kan. Oke, dipotong dia. Cuma lihat ujungnya aja, dipotong sininya. Cuma lihat yang ininya aja, dipotong segini, cuma lihat ininya aja. Jadi apakah kalau di daerah yang ini tidak ada laserasi, di sini tidak, itu juga nggak ada laserasi? Tidak. Harus kita lihat semuanya. Paham? Gitu. Jadi dia kalau CT scan itu kita mengevaluasi tidak satu slice. Kalau hanya satu slice itu kamu evaluasi, kamu akan tersesat. Jadi mesti semua slicing kita evaluasi. Makanya biasanya kalau radiolog dia akan main di workstation. Di workstation, dia akan bisa mengevaluasi. Oke, jadi mana ya? Bentar ya, Dek. Saya coba lihat apa ada tidak ini saya ya. Jadi biar kamu kira-kira bisa paham yang mana yang maksudnya dengan slicing-slicing itu. Bentar ya, saya coba buka. Siap, ini kalian ada kuliah, Dek? Tidak ada, Dok. Bentar ya, coba kita lihat radian saya apa bisa atau tidak. Bentar ya, Dek. Bentar ya. Karena saya mesti buka ini. Abdomen. Ini saya sebagai contoh ya, biar kalian kira-kira bisa tahu bagaimana sih sebenarnya CT scan itu, seperti itu aja. Ya. Ini brain. Mana yang abdomennya? Ya, Dik. Oke, seperti ini contohnya. Oke, bentar ya. Ini saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Ini namanya skenogram. Skenogram ini adalah perencanaan kita untuk membuat CT dari mana ke mana kita mau memotong. Ya. Jadi kalau abdomen itu biasanya kita memotongnya itu harus mana ini saya, Dik? Oke, jadi gitu dia. Nah, kita itu mengevaluasi. Nah, kalau kita lihat ini, di sini kita lihat ada yang putih di kiri atas itu adalah ginjal yang terisi kontras. Di bawahnya ini adalah vesika yang terisi kontras. Nah, jadi kalau kita misalnya mau mengevaluasi, jadi kalau kamu lihat di potongan ini, kamu nggak akan bisa lihat ginjal. Emang lihat ginjal tuh? Enggak. Karena ini potongan yang paling atas. Yang paling atas itu ada paru sama jantung. Kalau kamu turun lagi, baru jantungnya lebih kecil. Turun lagi, lebih kecil lagi jantungnya. Akhirnya kamu lihat ini yang namanya hepar. Nah, ini kamu turun tiap slicing. Jadi kamu evaluasi. Makanya kalau pada slicing ini, kamu bisa lihat adanya hepar, adanya gaster, adanya spleen. Ginjal nampak kamu? Ya enggak dong. Orang bukan pada levelnya. Paham?
Nah, jadi setelah semua kamu evaluasi, barulah kamu bisa berbicara apa saja sebenarnya kelainan. Ini adalah potongan aksial, kemudian kita evaluasi dengan potongan koronal. Ini adalah potongan koronal. Ya, ini potongan koronal. Kebetulan kurang bagus potongan koronalnya, Dek. Kemudian ada lagi namanya potongan sagital. Ini adalah potongan sagital. Dia dari samping. Seperti ini. Ya, jadi kalau mengevaluasi CT scan nggak bisa cuma satu-satu aja kamu baca, nggak bisa. Itu contohnya tadi, makanya saya ambil satu slicing. Oke? Saya paham ya? Bisa, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, saya pikir sudah jam 12. Saya pikir sudah kita selesaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Toh nanti kita akan jumpa di radiologi ya. Kalau kalian kelas nanti akan saya ketemu dengan saya. Insya Allah. Oke, saya pikir udah kita selesaikan ya. Hasian? Mana Hasian? Hasian? Ya, Dok. Oke. Nah, kita selesaikan kuliah ini. Jadi artinya pada kalian tidak ada yang ketinggalan ya kuliah radiologinya ya. Semua sudah ya, Dik. Oke, nanti mudah-mudahan apa yang diberikan bisa kalian pahami dan bisa kalian akan terapkan untuk setelah kalian nanti jadi dokter dan akan bekerja. Ya, insya Allah seperti itu. Oke, karena ini mau dekat Ramadan, saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita yang beragama Islam bisa menjalani Ramadan dengan cukup baik, walaupun ada kegiatan belajar mengajar dan lainnya. Dan juga tetap prokes yang ketat, karena bagaimanapun kalau kita bilang tak ada, ternyata masih ada, gitu ya. Jadi tolong prokes yang ketat. Kalau tak perlu, jangan keluar rumah.